Masih murah dulu zaman kita. Harga yang paling tinggi itu 10 juta. Kita dapat sudah berapa kilo zaman itu tuh. Itu enggak ditimbang lagi. Pokoknya kita target berapa banyak itu. Sesuai target kita itu 10 juta ya 10 juta. Langsung angkat. Saat ini, semua pecinta batu permata terpikat dengan batu bacan. Desa Palamea dan Desa Doko sebagai penghasil batu bacan pun mulai dikenal. Para pecinta batu permata pun membagi batu bacan dalam dua jenis, yaitu batu bacan Doko dan Palamea. Yaitu batu bacan yang berasal dari Desa Doko dan Desa Palamea. Kedua desa ini tidak jauh, hanya berjarak tempuh 15 menit dengan perahu ketiting. Saya di Tambang Emas umur 13 tahun, itu 2003. Kalau saya sekolahnya SMP kelas 2, istirahat, nambang dulu. Setelah 9 bulan balik lagi, ya langsung saya ikut ujian nasional sekolah selama 4 bulan. Setelah ujian nasional, masuk SMA, saya proses sekolah SMA 1 tahun. Setelah itu saya nambang lagi di sini, di Batu Bacan, di Doko. Itu SMA kelas 2. Setelah itu saya istirahat 1 tahun lagi, baru saya ikut lagi ujian. Butuh berapa lama biasanya, Mas? Ini tergantung lah, karena tergantung ini. Kalau jalannya agak kekerasan ya, 1 meter itu mungkin sampai 3-4 hari baru bisa. Yang ini harus dibuka si jalan sekitar 4 atau 3 hari baru nyampe. Di MKI, di OBI itu selama 1 tahun 8 bulan. Ya, tahun 8 bulan, ya alhamdulillah hasil juga ada. Tapi kalau ditimbang hasil batu bacan sama emas, ya masih bisa harapan soal harga. Ya di sini juga agak bagus sedikit harganya begitu. Kalau dapat hasil itu biasanya berapa lama, Bang? Dari mulai buka lomba? Ya kadang-kadang itu kan kita ada nasib kan, Bang. Jadi kalau nasibnya bocor, ya 4-5 hari juga kita bisa ketemu. Kadang-kadang sampai 5-6 bulan baru bisa ketemu sama hasil. Tergantung nasib bujur kita ya. Ini jalur bagus. Ini batunya masih jalan ke sana. Ini butuh 5-4 hari, 6 hari. Tapi yakin ya ada batunya di atas ini? Ya insya Allah ada. Buangan! Sabar. Lutfi bersama 200-an penambang, dia mencoba peruntungan di lokasi Namo-Namo yang baru dibuka pada awal tahun 2014. Lokasi ini sekarang menjadi primadona karena frekuensi mendapatkan batu bacan lebih sering, walau kualitasnya bukan yang terbaik. Sementara 6 tahun itu proses kuliah saya jalan, ya makanya saya istirahat kerja di tambang batu bacan itu sementara saya proses kuliah. Setelah wisuda ini udah 1 tahun, 2 tahun, 3 bulan ini baru saya masuk lagi. Kok tidak bekerja pakai ijazah kuliah nih, Bapak? Untuk sementara lowongan pekerjaan di kabupaten juga agak minim. Yang diandalkan cuma ini, kalau saya secara pribadi maupun teman-teman yang ada, yang di kampung saya maupun di kampung, ya pekerjaan yang efektif untuk mendapat uang yang agak sedikit, nilainya agak sedikit banyak, cuman emas sama batu bacan. Buangan! Di sebelah barat lokasi Namo-Namo,
terdapat lokasi Kawasi yang dibuka tahun 2013. Karena dirasa kurang begitu menghasilkan, lokasi Kawasi mulai ditinggalkan. Tapi bukan berarti tidak lagi menghasilkan. Lihat ya. Sebenarnya banyak aku. Itu kerja di kapan Pak? Baru kemarin. Sudah terlihat berarti dari kemarin sudah terlihat. Enggak, baru sekarang. Berapa lama? Dari tadi sudah tahu ada batu terus sampai dapat gitu berapa lama? Baru 2 jam. Kalau batunya kualitasnya gimana? Kurang bagus kalau dikatakan sedikit kembang. Hari ini Mas'ud senang. Baru saja dia bisa menembus bebatuan keras. Batu biru itu pun terlihat. Kemarin udah kita spray, terus ikut batas ini udah ada batu. Dapat ambil sedikit. Terus tadi juga ikut-ikut, di sini juga ada. Terus turun sampai di sini juga. Kemudian dia membesar di sini. Penglihatan menurut saya juga masih bisa besar. Ya, karena batunya masih masuk ke dalam. Bongkar dulu kelihatannya karena memang repnya masih berjalan. Ini juga batu. Batu bacaan seperti ini. Kalau bunyi batu biasa seperti ini. Dari jarak jauh sudah ketahuan begitu, ketahuan dia bunyi batunya itu. Jadi Soalnya beda dia punya bunyi. 20 cm, 30 cm udah tahu di sana ada batu. Kalau di sini belum terlalu lama, mungkin sudah 6 bulan di sini di Paramea. Cuma kalau di Doko dari 2006 sudah bekerja. Ya, jadi sementara ini satu majuan dua juga dua. Itu juga teman saya ada di sebelah. Itu mereka 2. Di sini juga saya dengan teman. Itu juga di kantongan teman yang 2 juga. Di lubang sebelah, Sun, penambang batu dari Pulau Mandioli, masih berkutat dengan bebatuan keras. Ini nanti ke arah mana Pak? Lubangnya Pak? Maju. Maju. Lihatnya dari mana Pak? Ya, Lihatnya dari mananya? tandanya. Tandanya. Ini. Saya ikutin. Ini kan tanda-tanda ini. Tapi belum dapat dia punya hasil tanah yang bagus tuh. Orang kerja cari batu ini tuh maksudnya baku-baku ganti begitu tuh tukar setiap hari berapa jam di dalam, satu orang keluar ganti lagi begitu kerja. Satu kelompok itu berapa orang? Satu kelompok 7 orang. 7 orang. 7 orang. Iya. Untuk mendapatkan batunya perlu berapa lama untuk menggali, membuat lubang ini? Tergantung rep dengan dia punya keadaan dalam lubang tuh. Macam batu itu, macam pasang seperti ini tuh begini. Kalau macam ini kan kalau dia lombo berarti cepat, kalau keras berarti lama lagi tuh. Dapat pembagiannya sini kalau macam 7 orang tambah dengan penunjang itu berarti jadi 9 orang. Dijual dulu baru dibayar dia punya apa ya? Dia punya perakan tadi
baru bahagi hasil. Tugas tunjang saya itu untuk menyediakan sebuah bahan-bahan makanannya untuk kelompok. Ya. Itu modalnya berapa? Modalnya sekitar 55 juta untuk belanjanya. Mulai dari beras, supermi, sama baterai yang paling diutamakan itu. Ya, sebelumnya jadi penambang gitu. Ya, setelah jadi penambang sekitar 8 bulan jadi penunjang. Ismat sedikit lega. Lubang majuan yang ditunjangnya mulai terlihat positif. Walau masih sedikit, paling tidak mulai terlihat tanda-tanda ada batu bacan. Mas'ud dan seluruh anggota kelompok harus secepat mungkin mengeluarkan batu biru ini. Batu-batu seperti inilah yang sedang digandrungi pecinta batu di Indonesia. Jika dahulu kawasan Maluku Utara hanyalah dikenal dengan hasil rempah dan kelautan, saat ini ketenaran batu bacan mengalahkan ketenaran rempah. Daniel Antonius, seniman batu permata dari Bandung, secara rutin ke kota Labuha, ibu kota Kabupaten Halmahera Selatan. 4 tahun ini dia menjadi pelatih bagi pengrajin perhiasan. Tugas inilah yang mendekatkannya dengan para pengrajin di Pulau Bacan. Awalnya saya udah lama mengerjakan batu bacan, jadi udah cukup banyak batu dari customer saya, dari teman-teman saya nih yang datang untuk olah batu-batunya. Gitu. Batu bacan ini memang menarik ya, merupakan salah satu kekayaan Nusantara yang nilainya sangat tinggi sekali. Sayangnya di kita ini baru-baru ini saja dikenal, padahal sesungguhnya sebenarnya dunia internasional udah jauh lebih duluan tahu mengenai batu-batu ini. Gitu. Suasana kota Labuhan pun berubah. Di setiap sisi kota hingga kampung terdapat bengkel kerja pengrajin batu permata. Oh iya, masih murah sekali. Itu kalau dulu hitungannya itu setelan, jadi satu cincin, terus kalung sama anting. Itu kalau dulu. Itu cuman satu setelnya kena 15.000. Itu sekitar 89, Pak. Saya buka itu batu sudah ada harga, cuman harganya belum seberapa lah. Kalau yang sekarang itu per butirnya ukuran lokal itu sekitar 3-4 juta. Kalau dulu baru 1 sampai 1,5 paling tinggi. Saya buka pertama 2012. Karena pada saat itu kita belum tahu harga, belum tahu batu ini ada harga. Tapi ada orang juga yang keluar dari sini ke Jakarta, ke Ternate. Di sana yang menentukan bahwa batu ini betul-betul ada harga. Batu permata adalah status sosial bagi pemakainya. Batu bacan yang dulu tak berharga saat ini menjadi simbol kemapanan. Mengenakan batu bacan berarti hebat. Fahri, Zurkoni, dan Didit Andi adalah orang-orang yang menjadikan batu sebagai sumber pendapatan ekonomi. Ya sesepi-sepinya 20. Sesepi-sepinya 20 juta saja. Sebenarnya kita sama toko itu intinya sih baik toko ataupun bos yang di rumah-rumah itu intinya kita mitra usaha. Ya. Toko nggak ada kita, jalannya kurang lancar. Bos nggak ada kita, jalan juga kurang lancar. Toko pun kadang kita yang supply, kita yang pajang barang kita. Jadi barang toko bisa kita bantu jualin, toko butuh bahan bisa kita cariin. Nggak ada yang ngatur-ngatur, kerja suka hati. Kadang penghasilan 1 minggu udah cukup hidup buat sebulan 2 bulan. Iya. Sekali transaksi misalnya 30 juta, kan bisa buat bertahan 2 bulan. Masa iya 30 juta dapur nggak ngebul? 100. Kita mana malam-malam
Ya dari dasarnya beli-beli, terus dilihat orang, ditawar lebih tinggi, wah ada untungnya kan, jadi keterusan. Itu mulai tahun berapa? Berapa tahun lah kita? Mulai batu bacan ini sih 3 tahun yang lalu, saya ya. Kalau buka ini? Kalau buka ini baru setengah tahun, belum sampai 4 bulan. Pakai basahin kurang nih. Kalau beli jadi begini kan udah aman kelihatan. Kalau beli bahan begitu, kadang-kadang beli bongkahan sampai 200 juta. Hitam semua, pernah juga. Itu kita nggak bisa komplain itu ya? Nggak bisa. Itu resiko beli bahan ya. Semua. Sama kayak bahan potongan begini aja kalau beli terus dijadiin sumpamanya tukang poles yang nggak bagus apa gimana nggak jadi ya udah risiko. Namanya beli bahan. Harga jual batu bacan betul-betul melambung tinggi. Batu bacan betul-betul naik kelas. Apa yang mau lihat silakan 2,2 kilo ya. Ini nanti sekaligus penutupan ya Pak ya. Semuanya katanya daging Pak, nggak tahu belah ini ya Pak ya. 2,2 kilo 300 juta. Pak 200 juta dikasih nggak Pak? Udah dikasih. Pasnya berapa Pak? 300, nggak bisa kurang sama sekali. Kenapa gitu Pak? Nggak bisa kurang Pak? Bapak yakin ini barang bagus Pak? Yakin ya? Kenapa nggak dipotong sendiri Pak? Kenapa Pak? Oh jual bahan 2,2 kilo seharga 300 juta. Seperti halnya barang produksi lain, dalam dunia batu permata pun dikenal dengan pameran dan kontes. Ajang kontes inilah sedikit banyak mendongkrak kepopuleran batu. Yang tadi 6 kriteria. Tapi yang sangat menentukan bacan itu bisa berubah oleh masyarakat perbatuan, disebutnya metamorfisme. Nah, metamorfosis itu artinya perubahan dari satu bentuk kepada bentuk lain karena suatu proses, entahnya digosok sama tangan ataupun digodok atau dikasih apa saja, dia bisa berubah. Dan ini yang membuat orang-orang menjadi semacam apa ya, mistis. Di sana ada sesuatu yang bergerak gitu. Nah, ini yang digemari. Harga batu, apalagi pada saat itu tahun 99-2000 itu yang sekarang di kategori prosesi itu belum ada harga. Malah orang dengan bongkahan yang di atas standar 1 kilo bisa ketukar rokok atau spermi. Ibrahim Aheri memiliki pikiran lain. Batu bacan tidak hanya dipahami sebagai batu alam siap jual. Permata Kasiruta dari tanah kelahirannya ini perlu dimaknai lebih. Nilai batu yang sudah indah ini perlu untuk ditambah nilainya. Ini bilang bagus-bagus. Ini sudah. Baru dia timba ini. Tapi baru-baru patahan baru-baru itu tidak mungkin ini. Patahan apa? Yang saya lihat ini anak kecil begini. DP kulit bukan begini. Terus terang saja batu ini memang standar. Kondisi batu. 1,5 bagaimana? Hah? Sama belum bilang. Berapa? 1,5. Maksudnya 1,5 bagaimana? Banyak ini 1,5, kasih jelas tadi. ada 150, ada bagaimana Om? Maksudnya 1,5, 150 juta. Tahun 99 sampai tahun 2000, ya, pas itu saja memang kepengen
pengen mau gosok. Tapi cara gosok kan kita nggak tahu. Kayak gimana kita nggak tahu. Cuma lihat orang yang pakai, itu aja. Disitulah kemauan saya mau gosok, akhirnya tanpa orang kasih tunjuk pun saya berusaha sendiri. Artinya ini pengalaman kita pengasah ya, dibandingkan dengan orang yang pembeli. Artinya pas itu dong ketika selesai beli terus karena mungkin dong olah itu pasti dijual bongkahan juga keluar. Tapi pengalaman kita ketika kita dapat bongkahan terus kita gosok, bila dibandingkan dengan misalnya bahan 1 kilo dengan harga 120 juta taruhlah di atas itu. Terus kalau andai kata kita gosok dengan seukuran kecil saja, dia standar sampai di atas 25 juta, 30 juta. Apa ini manfaat dari batu ini seperti apa kita tidak tahu. Kita tahu cuma harga makin lama makin di atas, karena yang jelas batu ini bukan makin lama makin keluar, bukan. Bayangkan saya pada tahun-tahun pada zaman nenek moyang itu dianggap batu ini di jalan-jalan bisa kita dapat. Nah, sekarang kita menambang mesti di kedalaman 10 meter baru kita bisa dapat. Yang nentuin harganya siapa dulu awalnya, Pak? Bisa harganya soalnya? Itu yang pembelinya. Kalau katakan kita punya batu, ya kita sebut harganya misalnya 1 kilo 100 juta misalnya. Tapi semua itu tergantung dari pembeli kan. Karena dia lebih hebat lagi, dia sortir batu itu. Karena dia sudah tahu batu ini saya beli dengan modal 100 juta. Keuntungannya itu dia sudah tahu. Dan semua keputusan dari pembeli. Padahal monetizer itu kali-kali. Ada, bukan. Ini permintaan. Setelah ini kan apa namanya? Ini kan so angkat bahwa itu kata MU. Berapa aja ya, Mas? Ya, 30. Bandi. Oke, Bang. Apakah ada niat rencana EGS mempublish, merilis harga gitu? No, impossible. Di seluruh dunia itu tidak ada standar. Nggak ada standar. Kecuali diamond. Saya enak udelnya, Pak. Saya enak udelnya. Begitu orang datang konglomerat, apalagi koruptor yang punya duit banyak, 1 miliar dibeli. Main di batu itu margin bersihnya 100%. Margin bersih 100%. Bahkan harus lebih. Beli batu 1 juta, harus jual 2 juta. Beli batu 2 juta, harus jual 4 juta. Masih ada yang beli? Harus ada yang beli. Prediksi orang-orang pedagang ini baca nih prospeknya masih panjang. Karena kan memang bisnis apapun ada mafianya, ada monopoli standar kan. Ada monopoli dalam arti angka pasar kita yang setir. Kan nggak ada standarnya harganya. Misalnya batu seperti ini, standarnya berapa? 20 juta. Tapi kita bisa nyetir pasar, kita bisa naikin standar harganya jadi 30 bisa. Yang nyetir itu teman-temannya? Iya. Kalian ini? Iya. Bukan toko? Bukan. Kalau model kayak kita nih, kita nguasain pasar luar, nguasain teman-teman yang penggali-penggali, toko juga kita udah kenal semua. Jadi kita memang punya pengaruh ya walaupun kecil untuk menaikin atau menurunkan harga barang, kita masih tetap punya pengaruh. Apa di bahasa buat kita di sini? Entrepreneur. Cocok, entrepreneur. Oke. Orang yang mencari keuntungan dari bacan lah. Tawar 15. Ada biru.
Jauh dari sepinya suasana transaksi, kamp penambang batu permata Kasiruta justru meriah. Setiap saat selalu beraktivitas. Ramli dan Haryanto bisa disebut penambang senior. Itu tergantungnya kita punya betel banyak, kita bisa pakai 2 hari. Kalau misalnya banyak segini kan itu bisa pakai 2 hari. Tapi kalau cuma 10 itu palingnya 1 hari. Rata-rata penambang batu bacan sebelumnya adalah penambang emas yang tersebar di Kepulauan Maluku, Papua hingga Sulawesi. Saya mulai masuk tambang, tapi masih tambang negara tahun 90. Saya ikut dengan PT Antam. Dari tahun 90 sampai tahun 97 saya keluar. Saya keluar dari Antam. Habis itu saya berumah tangga. Saya kembali ke kampung saya, dan tahun 2003 saya ke Irian. Tahun 2003. Sebelum ke Irian saya ke Obi dulu. Ikut tambang rakyat? Ya, ikut tambang rakyat ke Obi tahun 97. Lutfi berkegiatan seperti biasa. Dia masih mencari urat batu atau rep yang mungkin akan membawanya ke rezeki besar. Pengalamannya bertahun-tahun di tambang batu bacan menambah keyakinannya untuk mendapat batu. Apalagi kemarin, lubang di sebelah lubangnya sudah mendapatkan hasil. Tambang batu bacan, setelah saya dapat uang yang nilainya cukup signifikan, ya saya langsung hibur ke provinsi, di ibu kota Provinsi Maluku Utara di Ternate. Ya, saya kumpul teman-teman semua, ya kita happy-happy dengan habisin uang itu. Setelah itu habis, balik lagi ke saya ke sini, dapat lagi saya sana lagi selama 1 tahun lebih, hampir 1 tahun 3 bulan. Setelah itu saya menikah. Itu uangnya yang hasil sekarang yang saya dapat, ya mulai menabung, kumpul sampai sekarang. Ya cukup menyesal kalau uang yang begitu banyak yang saya habisin. Uang kan bukan puluhan juta, tapi hampir 100 juta lebih. Dapat 71 juta pertama itu saya pulang langsung bikin rumah. Beli motor. Habis itu balik lagi kerja di sini. Saya balik yang sekarang ini, itu rencana saya ingin mencari modal. Kalau memang sudah dapat modal, balik ke kampung saya, mau bangun usaha. Usahanya toko sembako. Ya. Kalau memang sudah bisa bangun toko sembako, ya mungkin saya sudah istirahat di sini. Saya selesai kuliah 2011 ya. Setelah selesai kuliah, saya dikerjanya di Bank Artagraya jadi security. Ya, tapi tidak sampai sebulan. Masih sekitar 2 minggu saya lari dari kerjaan security Bank Artagraya. Ya, saya menambang. Masuk 3 hari dapatnya 300 juta ya. Ya, 300 juta. Dibagi itu. 300 juta itu dibagi 8. Ya. Sekitar 3